Bab ke-304. Aku sedang sibuk di kamarku, mondar-mandir ke sana kemari dengan perasaan yang cemas saat aku menyadari kalung kerang yang aku buat untuk Safina tidak ada di kamarku. Aku mencari-cari di setiap sudut, membuka laci, menggeser kursi, dan memeriksa ruang di bawah tempat tidur, tetapi semua usaha itu sia-sia. Aku juga memeriksa isi tasku kembali, tetapi tak kutemukan kalung itu di dalamnya. Kalung itu seolah menghilang begitu saja. Bahkan sekantong pasir yang bersamanya pun hilang. Aku khawatir jika kalung itu terjatuh dan tak bisa kutemukan lagi. Sebab aku membuatnya susah payah untuk Safina. Aku tak tahu kemana perginya barang-barang itu. Yang pasti sejak aku menyadari untuk memberikan kalungnya pada Safina, tiba-tiba saja kalung itu hilang saat aku memeriksa tas. Kemarin, aku berniat memberikan kalung itu pada Safina malam harinya dengan niatan aku akan main ke rumahnya. Namun, saat itu juga, aku tiba-tiba merasa ragu. Aku ingat betul ketika Safina dan Riko tampak akrab. Bahkan ketika dia menerima hadiah dari Riko, senyumannya pada Riko membuat hatiku terasa berat. Akhirnya, aku membatalkan niat untuk memberikan kalung itu, merasa seolah aku tidak punya hak atas perhatian Safina. Tapi tadi, aku merasa ingin memberikannya, maka aku berniat mengambilnya di dalam tasku, namun rupanya tidak ada. Sekarang, tanpa kalung itu, aku merasa semakin menyesal. Apakah keputusan untuk tidak memberikannya adalah alasan kalung itu menghilang? Mungkin saja aku menjatuhkannya karena kekacauan pikiran yang melanda. Dengan perasaan campur aduk, aku melangkah keluar kamar dan menuju ke ruang tamu, berharap mungkin ada seseorang yang bisa membantuku menjelaskan apa yang terjadi. Darren, kamu cari apa? Nak. Tiba-tiba Mami datang dan bertanya saat aku memeriksa ruang tamu. Itu, Mam. Aku kehilangan kalung kerang. Apa Mami lihat? Kalung kerang? Seperti apa? Kalung kerang untuk hiasan kamar Mam. Di situ ada namanya juga. Aku sepertinya menjatuhkan itu. Aku kehilangan barang itu serta pasir putihnya. Aku menjelaskan. Sepertinya Mami gak lihat. Nah, coba kamu tanya Mbok Nem. Siapa tahu dia lihat waktu beres-beres rumah. Iya. Aku segera pergi ke dapur menemui Mbok Nem. Dia adalah pembantu di rumahku yang 2 sore. Saat aku tiba di dapur, kulihat Mbok Nem sedang mencuci piring bekas makan siang. Aku menghampirinya. Mbok, maaf. Ucapku. Mbok Nem menoleh. Den Darren. Ada apa? Apa Aiden butuh sesuatu? Apa Mbok pernah melihat kalung-kalungan dari kerang dan pasir putih khas pantai? Langsung aku bertanya. Endak, Den. Si Mbok endak pernah melihat yang seperti itu. Kalau si Mbok lihat sudah pasti langsung si Mbok tanyakan pada pemilik rumah itu milik siapa. Jawabnya. Oh, oke gak apa-apa. Makasih, Mbok. Aku kembali ke bagian dalam rumahku untuk mencari. Aku ingat pada Lily. Mungkin saja dia yang mengambilnya atau menyembunyikannya. Aku melangkah ke kamar Lily, berharap dia bisa memberikan petunjuk tentang kalung kerang yang hilang dan mungkin saja dia yang mengambilnya. Aku membuka pintu kamar Lily tanpa izin seperti biasa. Aku melihat Lily duduk di lantai, dikelilingi kertas-kertas gambar. Di depannya ada buku gambar besar, dan dia terlihat sangat asyik menggambar sesuatu dengan krayon warna-warni. Wajahnya terlihat bahagia, seolah seluruh dunia ini miliknya. Lily memang bukan anak kecil lagi, namun hobi menggambar tak pernah hilang dari dirinya. Bahkan hasil gambarnya yang bagus pernah menjadi salah satu hiasan yang dipajang di sekolah. Lai, kamu lihat kalung kerangku yang aku buat kemarin malam gak? Aku gak menemukannya dimanapun. Tanyaku dengan nada cemas. Dia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan ekspresi polos. Aku gak tahu. Kak, aku juga gak tahu kakak punya kalung dari kerang. Jawabnya sambil kembali fokus pada gambar yang sedang ia kerjakan. Coba deh, periksa di sekitar sini. Mungkin kamu mengambilnya dan menyembunyikannya. Pintaku dengan agak menuduhnya. Sebab, Lily suka iseng dan jahil dengan barang-barang pribadiku. Dia memang tak jarang mengambil barang-barangku dan menyembunyikannya.
Lily menggelengkan kepalanya, tetap tak mengalihkan perhatian dari gambarnya. Jawabku pelan, merasa semakin kehilangan harapan. Sebelum pergi, aku melirik gambar kucing itu lagi yang tampak nyata, merasa senang melihat dedikasi Lily pada hobinya. Dia memiliki kemampuan menggambar sesuatu dengan baik dan detail. Mungkin dia cocok jika jadi seorang seniman. Aku menutup pintu kamarnya dan melangkah kembali ke kamarku, berpikir keras tentang di mana kalung itu bisa berada dan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Dengan rasa putus asa yang menghampiri, aku memutuskan untuk keluar dan mencari kalung kerangku di luar rumah. Mungkin saja aku menjatuhkannya di halaman rumah sepulang sekolah, saat berjalan di sekitar halaman. Dengan harapan, aku melangkah keluar, menyusuri halaman rumahku yang luas. Aku juga mencari ke taman pekarangan rumah, walaupun sebenarnya mustahil aku menjatuhkannya di sana, sebab aku tak pernah ke sana sejak kemarin. Aku memeriksa setiap sudut taman, melihat ke bawah, dan mencari-cari di balik pot bunga fen tumbuhan yang tertanam, berharap menemukan cahaya kerang yang bersinar. Satu persatu, aku mengingat kembali setiap kerang yang kuambil di pantai dengan susah payah dan membayangkan momen ketika aku membuat kalung itu dengan penuh semangat. Setelah memeriksa di bawah pohon, di dekat ayunan, dan bahkan di sekitar kolam renang, aku merasa semakin putus asa. Tidak ada jejak kalung kerang itu. Kemana perginya? Gumamku pelan, frustrasi mulai merayap di hati. Akhirnya, aku memutuskan untuk duduk di tepi kolam renang sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiranku. Di sekelilingku, suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi seakan mengingatkanku untuk bersabar, tetapi hatiku masih merasa berat. Mungkin kalung itu tidak ada di luar, dan jika bukan di kamarku atau sekitarnya, di mana lagi aku bisa mencarinya? Apakah mungkin jatuh di jalan saat aku pulang sekolah? Ah, tidak mungkin. Mana mungkin aku menjatuhkannya tanpa membuka tas ranselku. Sambil merenung, aku melihat ke arah air ke rumahnya karena dia akan mengadakan pesta ulang tahun kecil-kecilan. Setelah tadi siang aku dan dua teman lainnya memberikan kejutan kecil padanya dan memberikan hadiah kami. Walaupun Gilbert mengundangku untuk hadir, tapi nampaknya aku sedang enggan untuk bersenang-senang. Aku merasa semangatku hilang karena tak dapat menemukan barang yang aku cari. Aku hanya duduk diam di tepi tempat tidur, memandang tas yang tergeletak di atas meja belajar. Entah kenapa, kalung itu terasa lebih berharga daripada sekadar kerang-kerang yang terikat di benang. Itu adalah simbol perhatian dan usaha, sebuah ungkapan rasa suka yang ingin kukatakan kepada Safina. Nama Safina juga kuukir dengan baik di kalung itu, sengaja kulakukan untuk membuatnya sadar jika itu adalah barang spesial untuknya. Seharusnya aku memberikannya kemarin. Bisikku pada diri sendiri, merasa semakin terpuruk. Shit! Umpatku. Kenapa aku tidak melakukannya? Jika saja aku bisa mengulang waktu dan memberikan kalung itu sebelum semuanya terlambat, mungkin aku tak akan merasakan penyesalan seperti ini. Aku menggigit bibir, berusaha menahan rasa sakit di dadaku. Entah berapa lama aku terdiam seperti itu, hingga akhirnya suara ketukan di pintu membuyarkan lamunan. Kak, kita jalan-jalan sore, yuk! Seru Lily dengan ceria dari balik pintu. Aku hanya menggelengkan kepala. Enggak, Lily. Aku lagi gak pengen kemana-mana. Jawabku pelan, suaraku hampir tidak terdengar. Ya kakak gak asyik. Lily kecewa dan dia langsung menutup pintu kamarku agak kasar. Mau bagaimana lagi? Jika pikiran dan hati sedang kacau, suasana terasa hampa di dalam kamarku. Pintu kamarku terbuk. Kepala Mami menyembul di baliknya dengan senyum khas Mami. Ren, keluar, nak. Ada tamu. Ucap Mami. Tamu siapa? Mam. Tanyaku. Temui saja. Dia ingin ketemu kamu katanya. Mami merahasiakan siapa tamunya. Dasar. Aku merasa malas, tetapi tetap berusaha merangkak turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Langkahku pelan menuju lantai 1. Siapa orang yang bertamu dan ingin bertemu denganku malam-malam begini? Kurang kerjaan sekali. Saat aku tiba di ruang tamu, aku tertegun.
Safina duduk di sana, tersenyum padaku dengan cerah. Keherananku membanjiri pikiran. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Dan mengapa senyumannya begitu bersinar? Padahal kemarin dia terlihat kecewa. Bahkan seharian ini pun di sekolah. Aku tak banyak bicara padanya dan dia juga sedikit cuek padaku. Aku mendekat, dan sebelum sempat bertanya, Safina sudah berdiri, menghampiriku dengan penuh semangat. "Darn, makasih." "Ya," ucapnya, suaranya ceria. Aku terdiam sejenak, bingung. "Makasih buat apa?" tanyaku, merasakan jantungku berdebar disertai kebingungan. Dengan senyuman yang semakin lebar, Safina mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Mataku melebar saat melihat kalung kerang yang aku buat untuknya. Kalung yang terukir namanya di sana. Aku terkejut. Bagaimana mungkin kalung itu ada di tangannya? Bukankah aku belum memberikannya? "Ini kalung kerang yang kamu buat, kan?" Safina bertanya sambil tersenyum manis. "Lili kasih kalung ini ke aku sepulang sekolah tadi. Dia bilang kamu membuatnya buat aku dan dia membawain pasirnya juga." Kepalaku seolah berputar, dan saat itu aku paham. Kalung yang aku buat dan pasir yang kubawa dari pantai itu diambil oleh Lili dan diberikan pada Safina tanpa sepengetahuanku. Rasa lega dan bingung bercampur aduk. "Lili!" ulangku, merangnya. Dia memeluk kalung dariku, seolah kalung itu benar-benar berarti untuknya. "Kamu bilang, kamu gak bawa pasir dan kerangnya kemarin. Tapi ternyata kamu bawa. Malah kamu jadikan kerang-kerang itu kalung dan bisa aku jadikan hiasan di kamar aku. Seneng banget," ujar Safina. Ya, gue lupa. Hehehe." Aku garuk-garuk kepala tak gatal. Bisa-bisanya aku mengatakan lupa setelah barangnya ada di tangan Safina. Pastinya, Safina akan menganggapku aneh dengan sikapku ini. Kini, rasa penyesalan yang sempat menggerogoti hatiku sirna seketika. Senyum Safina memancarkan kebahagiaan, dan di dalam hatiku, aku merasa sangat bersyukur. Meskipun aku tidak memberikannya secara langsung, kalung itu kini sudah sampai ke tangannya, dan aku berjanji untuk tidak melewatkan kesempatan untuk menyampaikan perasaanku lagi di lain waktu. Aku harus berterima kasih pada Lili. Lagi-lagi dia menjadi seseorang yang selalu mendukungku walaupun kadang caranya membuatku harus kebingungan dulu. Aku dan Safina duduk di sofa yang sama namun dengan jarak. Safina bercerita padaku bahwa dia sangat mengharapkan kerang-kerang yang aku bawa untuknya itu. Semalaman dia berpikir mengapa aku bisa lupa. Lalu dia tertawa karena katanya aku ini pelupa dan pikun seperti kakek-kakek. Aku tersenyum mendengar candaannya. Tawa Safina yang renyah mampu menghapus segala rasa tak nyaman di hatiku sejak tadi siang. Semuanya kembali bahagia. Aku mengantar Safina pulang ke rumahnya dengan izin Mami. Sebelum pulang ke rumahnya, aku membawa Safina ke pasar malam. Aku ingin memiliki banyak kenangan indah dengannya. Di tempat itu aku dan Safina beberapa kali menaiki wahana yang tersedia. Safina sangat bahagia dan aku lega melihat tawanya. Aku membelikan Safina sebuah boneka teddy berukuran cukup besar. Aku memberikannya sebagai tanda persahabatan kami. Meskipun dalam hati, aku menganggap Safina lebih dari sahabat. Malam ini aku bahagia sekali, sungguh. Menghabiskan waktu berdua saja dengan Safina adalah sesuatu yang sangat indah bagiku. Entah aku berlebihan atau tidak, namun itulah yang aku rasakan. Bab